Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 191, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Aiden Enzo berkata dengan acuh tak acuh, karena kamu melakukan tipuan, jadi tentu saja kamu harus menggunakan caraku untuk berurusan denganmu. Kulit Bernard-Thier menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, bagaimana aku bisa mempercayaimu? 100 miliar? Ini jika itu benar, maka Anda akan mendapatkan banyak uang. Aiden Enzo tidak berbicara, dan langsung memutar nomor, lalu melemparkannya ke Bernard-Thier dan berkata, apakah kamu kenal Tergio Ziso? Tergio Ziso, dia dan Tergio Ziso selalu selaras satu sama lain. Bernard-Thier terkejut, mengerutkan kening, dan bertanya, apa maksudmu? Kamu akan tahu saat mengambilnya. Aiden Enzo berkata dengan tenang. Bernard-Thier menjawab telepon, dan suara Tergio Ziso datang dari ujung sana, berkata, Bernard-Thier, saya akan menjamin Tuan Enzo. Tergio Ziso benar-benar menjamin anak ini. Bernard-Thier tiba-tiba panik, siapa anak ini? Dia melirik Bandar, dan keduanya saling memandang, artinya jelas. Baik, biarkan aku buka. Bernard-Thier berteriak, aku ingin melihat, beraninya kamu menekan yang kecil. Bandar mengangkat tangannya, mengangkat tutupnya, dan berkata dengan keras, 134, kecil. Klik, untuk sesaat, penonton terdiam. Senyum di wajah pria botak itu tiba-tiba membeku. Kenapa? Bagaimana mungkin yang kecil? Bandar itu juga melebarkan matanya, dia jelas telah melakukan kesalahan, tapi kenapa? Terkunci. Bernard-Thier naik dan menamparkan wajah Bandar dengan marah, dan berteriak, keluar. Geraldine Sol tidak bereaksi, apakah dia baru saja menang? Bernard-Thier bodoh sekarang, dia kalah taruhan 100 miliar. Kamu anak curang, kamu ingin mati. Bernard-Thier kembali sadar setelah tertegun sejenak, dan sangat marah. Dia mengangkat meja dan berteriak, potong tangan dan kakinya dan lempar dia ke sungai untuk memberi makan ikan. Kata-katanya bergema. Setelah jatuh, 5 atau 6 pengawal mengelilinginya. Geraldine Sol berteriak ketakutan. Wajah Aiden Enzo menjadi gelap, dia menatap Bernard-Thier, dan bertanya, aku bersedia bertaruh dan mengaku kalah, tetapi kamu masih ingin bermain tipuan. Hanya, itu saja. Geraldine Sol berteriak, apakah ini aturan kasino Anda? Jika Anda mengatakan ini, sebarkan beritanya, dan saya akan melihat bagaimana Anda terus berbisnis. Bernard-Thier mencibir 2 kali, dan berkata, aturan. Aturan ditetapkan oleh saya. Anda hanya bisa pergi jika aku membiarkanmu pergi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, siapa di antara kamu yang bisa pergi dari sini? Bernard-Thier tahu bahwa mereka tidak boleh pergi. Bos memberinya tugas untuk memerasnya. Tapi sekarang tidak apa-apa, saya benar-benar kalah, itu masih taruhan 100 miliar. Aiden Enzo mengerutkan kening, dengan menggigil di sudut matanya, dan bertanya, apakah kamu yakin bisa menghentikanku? Begitu Aiden Enzo selesai berbicara, pintu kamar ditendang terbuka dengan keras dari luar. Lebih dari selusin pengawal berjas hitam menyerbu masuk, dan kemudian Tergio Ziso, yang mengenakan setelan kotak-kotak abu-abu, melangkah masuk, berdiri di depan Aiden Enzo dengan hormat, membungkuk dan berkata, Tuan Enzo, saya minta maaf, saya terlambat. Aiden Enzo tidak berbicara, tetapi hanya mengangguk. Di sini, ketika Bernard-Thier melihat Tergio Ziso memimpin seseorang masuk, dia tahu bahwa masalah itu tidak dapat diselesaikan, terutama Tergio Ziso, yang memperlakukan Aiden Enzo dengan sangat hormat. Anak ini, identitasnya tidak sederhana. Tergio Ziso, kamu dan aku selalu menyimpan air di dalam sumur, siapa yang menyuruhmu membawa seseorang masuk? Bernard-Thier bertanya dengan marah. Namun, Tergio Ziso hanya berbalik, menatap Bernard-Thier dengan acuh tak acuh, dan berkata, Bernard-Thier, Tuan Enzo, kamu berani bergerak, kamu benar-benar ingin bunuh diri. Setelah selesai berbicara,
Tergio Ziso langsung melempar pad ke Bernardier. Di dalam layar adalah gambar yang diambil oleh drone. Terlihat jelas bahwa di kapal pesiar saat ini, setiap lantai penuh dengan pengawal berjas hitam, serta helikopter pribadi dan pengawal bersenjata lengkap yang turun dari langit. Dengan kata lain, kapal pesiar itu dikontrol ketat oleh orang-orang Tergio Ziso. Wajah Bernardier muram, alisnya berkerut rapat, dan setelah sekian lama, dia berkata, "Lepaskan aku." Beberapa menit kemudian, di bawah tatapan suram Bernardier, Aiden Enzo dan anak buahnya pergi dengan kapal pesiar. Dia ingin dihentikan beberapa kali, tetapi dia menahan diri. Pada saat itulah bos menelepon. Bernardier berkata dengan rasa bersalah di wajahnya, "Bos, saya mengacaukan masalah ini." Di ujung lain telepon, masih ada suara wanita yang malas dan menawan. "Begitu, awasi saja Geraldine Sol. Poppy telah meninggalkan kapal pesiar lebih awal dan sedang dalam perjalanan ke ibu kota saat ini." Setelah menutup telepon, Poppy dengan malas meregangkan pinggangnya, dan berkata kepada seorang wanita cerdas yang sedang membaca buku yang duduk di kursi belakang Rolls-Royce dengan senyum genit, "Kakak, Bernardier mengacaukan masalah ini." Wanita itu sangat cantik, dengan wajah halus dan cantik, bulu mata panjang, dan mata berbinar, sangat aura, dan lesung pipit yang indah muncul di sudut mulutnya dari waktu ke waktu karena membaca. Dia hanya bersenandung pelan, seperti burung, membuat orang ingin memetiknya. "Malaikat, mungkin penilaian terbaik untuknya. Kakakku tidak akan mudah dihadapi, Saudari Poppy, kamu harus bekerja keras." Wanita cerah dengan wajah bidadari itu berkata dengan sangat lembut. Melihat kembali ke Aiden Enzo, Geraldine Sol, yang selamat dari malapetaka, tampak sangat bersemangat. "Yah, menantu, kali ini benar-benar berkat kamu, kamu sangat pandai berjudi." Geraldine Sol datang ke sisi Aiden Enzo sambil tersenyum, dan bahkan nada suaranya berubah menjadi lebih datar. "Begitulah," kata Aiden Enzo acuh tak acuh, dia benar-benar tidak ingin terlalu terlibat dengan Geraldine Sol. "Namun, pihak lain jelas ingin mengganggu Anda. Menantu itu, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu memiliki 100 miliar. Mata Geraldine Sol melebar, dan dia menatap Aiden Enzo dengan cermat, seolah-olah dia sedang melihat tambang emas. "Tidak, aku hanya mengatakannya dengan santai." Aiden Enzo berkata dengan santai, "Aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi aku tidak akan mengantarmu pergi." Setelah selesai berbicara, Aiden Enzo mengikuti Tergio Ziso dan pergi. Geraldine Sol dan Alexis Sun berdiri di tempat, menyaksikan kepergian Aiden Enzo, tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. "Saudari Geraldine, apakah menurutmu Aiden Enzo mengatakan yang sebenarnya atau tidak?" tanya Alexis Sun. Geraldine Sol mendengus 2 kali, dengan seringai konspirasi di sudut mulutnya, dan berkata, "Apakah dia benar atau tidak? Anak ini pasti kaya, kita harus menemukan cara untuk mengeluarkannya darinya." Di sini, Aiden Enzo datang ke perusahaan Tergio Ziso, membahas tentang kamar dagang bawah tanah berikutnya. Karena beberapa keadaan yang tidak terduga, kamar dagang bawah tanah tahun ini akan ditunda sekitar pertengahan bulan depan. Aiden Enzo tidak peduli, Tergio Ziso menangani semuanya. Setelah berurusan dengan beberapa hal sepele, Aiden Enzo datang ke rumah sakit. Begitu dia memasuki pintu, dia melihat bahwa Vivian Low sepertinya sedang berbicara dengan seseorang. "Pevita Lehnar, kenapa dia ada di sini?" Melihat Aiden Enzo datang, Vivian Low tersenyum dan berkata, "Aiden Enzo, aku mencarimu." Aiden Enzo masuk dengan ragu, melirik Pevita Lehnar, dan berkata, "Apa yang kamu inginkan dariku?" Pevita Lehnar memberi isyarat kepada Aiden Enzo untuk keluar dan berbicara, mengatakan, "Ini masalah pribadi." Aiden Enzo melirik Vivian Low, mengucapkan beberapa patah kata, dan mengikuti Pevita Lehnar keluar dari bangsal. "Ada apa? Kamu datang ke sini, Jimmy Lehnar mempersulitmu lagi?" tanya Aiden Enzo. Pevita Lehnar menggelengkan kepalanya, tetapi mengeluarkan sebuah kotak brokat kecil dari tangannya, menyerahkannya kepada Aiden Enzo dan berkata, "Kakek memintaku untuk memberikannya kepadamu, dia ingin melihatmu." Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.